Hello everyone, welcome back to my Mystika Tarot channel. Apa kabar kalian? Thank you ya bagi kalian yang sudah subscribe. Bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan. Oke? Ambil yang baiknya saja, yang sesuai dengan situasinya kalian. Oke? So untuk readingan kali ini guys, saya akan readingkan dengan tema hal yang membuat dia malas untuk berkomunikasi denganmu. Cie. Melalui readingan kali ini saya akan ajak kalian untuk melihat ya secara deep reading apa sih sebetulnya hal yang membuat dia itu malas untuk menghubungi kamu atau memulai chatting, atau kok komunikasinya nggak terlalu lancar ya, itu menurut kamu. Oke? So mari kita lihat alasannya kenapa dia malas ya, terkadang malas atau boring untuk memulai komunikasi dengan kamu. Oke guys, saya akan deep readingkan untuk kalian. Don't worry guys, mari kita lihat ya yang sebenar-benarnya ya, karena relationship ini paling banyak meternya, paling banyak challenge-nya adalah di komunikasi. Oke? Karena itu komunikasi adalah penting ya. No komunikasi, no koneksi itu is not relationship ya. Tetapi kalaupun nggak komunikasi, kalian terkoneksi batin, nah itu juga komunikasi telepati. Oke guys, saya harapkan ini adalah pencerahan untuk kalian ya. Mari kita lihat sama-sama energinya. Dan saya harapkan juga untuk kalian yang berada di komunikasi tidak baik-baik saja bisa nyimak baik-baik. Oke, akan saya bukakan kondisinya kalian dan bagaimana cara kalian untuk menghadapi situasi yang komunikasinya sedang tidak baik-baik saja. Oke guys, ini dia hal yang membuat dia malas untuk berkomunikasi denganmu. Saya akan tarik energi pasangan kalian. Ya, wow. Kalau saya lihat, ya dia betul-betul meninggalkan komunikasi. Sebagian dari kalian memang sedang berada di fase komunikasi tidak baik-baik saja. Mungkin terputus, mungkin dia ghosting, mungkin dia block, mungkin dia betul-betul delete kontaknya kamu ya. Pokoknya nggak ada kabar. Ada yang seperti itu. Ya, kalau saya lihat di sini sebetulnya orangnya dewasa sih, ya penyayang. Tapi what's going on? Karena karakter orang kan berbeda, ya prinsip juga berbeda seperti itu. Kita akan lihat lebih lagi. Orangnya dewasa, mengayomi loh guys. Ya kalau dia laki-laki dia sangat family man. Kalau dia perempuan ya dia keibuan seperti itu. Three of Cups. Kalau saya lihat ya orang yang dealing dengan kalian memang ada sebagian yang masih suka dengan freedom ya, masih suka ingin have fun, masih suka ingin bebas, atau memang dia itu prinsipnya ya kalau pacar atau pasangan itu kan satu, happy dengan siapa aja. Ada yang seperti itu, mungkin masih suka pergi dengan temannya, enjoy momen begitu ya. Atau memang kalian ini adalah pasangan yang berawal dari friendship ya, jadi berawal dari persahabatan, pertemanan seperti itu. Bisa teman kerja, bisa teman kongko, teman nongkrong seperti itu ya. Wow, kalau saya lihat di sini betul-betul berada di fase yang konflik antara kamu dan dia. Ada yang konfliknya diam-diaman, mungkin treatment silent. Ada juga yang konfliknya memang pernah berantem kemarin sebelum komunikasi terakhir seperti itu. Oke guys, saya akan satukan one more card. Wow, Queen of Cups. Kalau saya lihat
ya ada sesuatu yang membuat dia merasa ada ketidakpuasan seperti itu. Jadi bisa juga ini bisa vice versa, bisa mungkin dia yang merasa ada sesuatu yang kurang puas, atau mungkin kamu menyebalkan, atau mungkin kamu nggak mau mengerti dia, atau mungkin sebaliknya, mungkin dianya yang kamu mengerti kamu. Bisa juga kamunya yang ngeblok yang nonton tarot readingan kali ini. Oke, so saya akan sampaikan ya, yang jelas kebanyakan dari kalian memang komunikasi tidak baik-baik saja. Saya akan shufflekan untuk kondisi hubungan kalian ya. Kondisinya, wow, kalau saya lihat kalian orang yang sedang berada di level fokus dengan karir finansial ya. Kondisinya sorry, awalnya kalian sama-sama falling in love loh ya. Di sini ada Eight of Pentacle ya. Kalau saya lihat kalian saling busy memikirkan satu sama lain, dan busy juga dengan kehidupan sehari-harinya kalian ya. Pokoknya kalian orang yang aktif, kreatif seperti itu. Wow, di sini ada Ten of Wands. This is Seven of Wands. Seven of Wands itu kondisi energi yang bertahan dalam keadaan apapun ya. Pokoknya kalian mencoba loh, sering kalau saya lihat sering ada cekcok, sering ada selisih pendapat, tapi kalian masih sama-sama karena memang sama-sama tertarik ya. Jadi mencoba untuk mempertahankan itu udah berapa kali, mungkin ada yang on off juga nih ya. Kondisinya seperti itu. Kita akan lihat lebih deep lagi. Oke. Wah, ini bener-bener it's not joking guys, what happened dengan kalian ini betul-betul gaduh loh. Kondisinya ada yang marahan, ayo ngaku siapa nih. Betul-betul berada di fase yang konflik ya, berantem, adu mulut ya. Pernah nih sebelum komunikasi terakhir, dan betul-betul dia walk away, meninggalkan hubungan, dan kamunya jadi cemas kan sekarang. Atau bisa vice versa, kamunya yang marah dan dianya yang sedang cemas di sana, seperti itu. Intinya kondisinya seperti itu. Kalau saya lihat dari energinya memang tentang komunikasi dan tentang financial and career. Jadi kebanyakan dari kalian memang yang diributkan adalah tentang waktu ya, waktu untuk berkomunikasi, apalagi untuk bertemu. Nah itu dia guys. Oke, saya akan sampaikan ya untuk potensi dalam waktu dekat ya, yang terjadi dalam hubungan kalian dalam waktu dekat. Oke, thank you. Wow, the death ya. Kalian merasa kehilangan, gak ada komunikasi ya, gak ada kehangatan, gak ada yang bawel, gak ada yang cerewet. Terus ada third party. Third partinya ini adalah bisa situasi orang ketiga, bisa third partinya adalah pekerjaan, bisa third partinya adalah ya itu dia ya, karir. Kalau saya lihat sorry, betul-betul dalam waktu dekat tiker, karena bisa semakin parah kalau kalian gak fokus ke diri sendiri. Oke, nanti saya kasih tahu bagaimana kalian harus menghandle situasi yang sedang tidak baik-baik saja komunikasinya. Di sini Queen of Wands ya, ada yang betul-betul kalian itu berada di situasi memang ada cinta segitiga ya. Konfliknya juga ya sudah pasti, kalau cinta segitiga pasti karena ada jealous, ada sakit hati ya kan. Tetapi kalian nggak bisa memungkiri kalau kalian itu sama-sama cinta, sama-sama terpesona satu sama lain ya. Dan sekarang feeling lost karena gak ada komunikasi, menyakitkan gitu ya. Sudahlah sifatnya dia nggak mau menghubungi ya, nggak mau nggak maksimal effortnya seperti itu, nggak betul-betul ingin komunikasi terus dengan kamu, kan kamu bimbang. Terus di sananya juga dia punya pasangan, atau enggak kamunya yang punya pasangan, bisa dua-duanya, berarti bersegi-segi seperti itu kondisinya ya. Jadi ini betul-betul kondisi kalau mau dibawa toksik, kalau kamu mau dibawa complicated, punya pikiran ya jadi toksik ya. Tetapi kalau kamu dibawa relax, akan menjadi pelajaran yang bagus ya, karena
Justru dari situasi, dari trouble, dari kesusahan, dari challenge, dari ujian, kita bisa tahu cara bagaimana menghandle diri sendiri. Back to yourself. Ketika sudah crowded begini situasinya, kamu harus back ke diri kalian sendiri. Naikkan value, cintai diri, seperti itu. Nanti juga ya hasil akhir kita serahkan ke Tuhan dan alam semesta. Oke? Seperti itu ya. I think two more card. Wow, oke, thank you tuh. Tapi akan ada komunikasi lagi guys, don't worry, dalam waktu dekat ya. Buat kalian yang gak ada komunikasi lagi, nanti saya kasih tahu bagaimana caranya untuk supaya dia cepat tertarik energinya, karena memang vibrasinya luar biasa. Ini di angka 8 ya, Eight of Wands itu ya energi vibrasi yang sangat tinggi ya, never ending, ada angka 8 seperti itu ya kan. So ya itu dia pasangan kalian ya. Energi ini bisa vice versa, bisa energi kamu yang masuk juga. Kondisinya ya seperti itu. Memang kebanyakan dari kalian ini tentang cara berkomunikasi dan waktu, oke? Karena kesibukan dan potensi situasi ini ke depannya ya ada yang third party ya, tapi tidak semua ya guys. Mungkin partinya kalian itu bisa juga dengan belum bisa bersatu, belum, masih on off, masih terkadang nggak tahu dia maunya apa, terus dia pun nggak tahu mau kamu apa. Nah bisa juga third partinya bisa perbedaan, mungkin beda religi, mungkin beda country kan, LDR kan jauh ya, seperti itu. Jadi ya bisa juga third partinya adalah family, belum mendapat restu dari family 100%. Nah itu challenge juga guys, make effort, oke? So ya, tapi kalau saya lihat dari energinya kalian, perasaannya kalian itu sama-sama saling jatuh cinta ya, vibrasinya juga tinggi, dan nanti ya kalian masih sama-sama terpesona dalam waktu dekat ini, sekalipun menyakitkan tetapi kalian sama-sama jatuh cinta, sama-sama terpesona ya. Ada rasa kehilangan ketika nggak ada komunikasi, dan di sini ya dia akan segera menghubungi kamu lagi ya. Udah di level 8 dia punya vibrasi, pasti dia akan menghubungi kamu, oke? So kalau enggak ya misalnya kamu sangat yang membuat fatal ya, membuat masalah yang membuat dia menghindar dari komunikasi ya, kalian juga bisa mencoba untuk try buka komunikasi dulu ya, apa kabar, seperti itu, minta maaf ya kan, bisa juga, itu nggak ada salahnya. Yang penting ingat kalau komunikasi itu, apalagi kalian yang LDR, apalagi kalian yang berada di situasi tidak mudah, bersegi-segi atau cinta segitiga, jangan pakai waktu yang sedikit itu untuk komunikasi dan mengeluarkan unek-unek itu. Jangan pakai komunikasi ya, walaupun sedikit waktu itu untuk mengekspresikan cinta. Coba ya, jangan menuntut tetapi berikan. Love is give guys, not love is accepted ya, ya accepted juga boleh tetapi tidak expecting too much ya. Don't expecting too much, jangan berharap terlalu banyak tetapi kita memberi ya, seperti itu. Jangan menuntut ya, namanya relationship itu jangan menuntut, tetapi kalau kita memberikan nanti ya, nanti dia nggak tahu dong caranya. Oh nggak mungkin, kalau dia cinta kamu dia akan follow kamu. Ketika kamu memberikan cinta terus dengan dia, gak mungkin kamu akan gak dapat flashbacknya, pasti akan dapat, kecuali dia memang bangor ya. Dia gak mau, berarti itu bukan gak ada take and give, gak ada yin yang, ya itu tanda-tandanya gak langgeng dalam relationship. Kalau hanya kamu saja yang berkorban ya, dianya kamu sudah tunjukkan dengan effort kamu, dengan ekspresi kamu, tetapi dianya masih belum follow juga ya, maksudnya nggak melihat usaha kamu, nggak menghargai kamu, ya sudah, berarti ada yang terbaik di depan untuk kamu, bukan dia. Bisa seperti itu ya. Intinya dalam relationship itu harus komunikasi nomor 1. Oke, saya akan shufflekan dari Love Oracle supaya lebih deep lagi. Di sini ada the snake sea, it's not joking, competition, jadi ada jealous ya, ada
toxic ya, ada jealous, ada rasa kesel, kurang diperhatikan karena yang di sana sudah ada punya pasangan, atau mungkin kaliannya yang sudah punya pasangan, bisa seperti itu. Oke, kita akan lihat lebih deep lagi. Di sini ada healthy choices ya. Please stay self love ya, focus on yourself ya. Naikkan value-nya diri kalian sendiri ya, jangan fokus dengan masalah. Oke, love call tuh ketika kalian sudah self love, dia pasti akan call you seperti itu tuh, kaset ya. Jadi kalian masih saling mengingat memori indah saat bersama ya. Di sini ada the hammer, rebuilding ya, akan ada perbaikan, rekonsiliasi seperti itu, karena energinya masih tarik menarik ya. Ayo buat kalian yang masih terkoneksi, sudah nggak ada komunikasi tetapi masih tarik menarik ya, energinya masih memanggil-manggil dia, kamu selalu teringat, terbayang, tapi dia ogah untuk menghubungi kamu, begitu ya. Itulah, nanti pasti ada waktunya, cepat atau lambat itu tergantung energi kalian ya, karena energi yang bekerja ya guys. So saya akan shufflekan, ini dia yang membuat dia malas untuk menghubungi kamu atau berkomunikasi dengan kamu. Oke, apa sih yang membuat dia malas ya untuk berkomunikasi dengan kamu? Oke, thank you. Ada kecewa. Ini kekecewaan karena situasi bersegi-segi atau third party ya. Jadi dia mau komunikasi dengan kamu juga, nggak bisa dimiliki juga karena dia ada yang punya, ada yang seperti itu, ada kekecewaan ya. Tapi tidak semua untuk energi itu, mungkin juga kecewanya karena kalian terlalu memprioritaskan keluarga, atau terlalu memprioritaskan teman, atau terlalu memprioritaskan pekerjaan ya. Nggak selalu terpartinya adalah situasi orang ketiga. Oke. Dan di sini sih it's not joking ya, memang ada third party dan memprioritaskan pekerjaan ya. Di sini wow, Ace of Pentacles sebetulnya ya, karena memang dia fokus sangat dengan karir, jadi malas untuk membuang waktu untuk berdebat dengan kamu, intinya seperti itu tuh. Ada betul-betul yang membuat dia malas itu ya, malas saja, ingin, niatnya dia karena ingin menggantungkan ya, membiarkan situasi itu mencair dengan sendirinya seperti itu. Jadi dia nggak ambil pusing ya, biarkan. Kalau sudah kayak gini pasangan kalian, dia sengaja menggantungkan komunikasi ya, kalian fokus dengan diri sendiri dong ya. Ikutin dia juga fokus dengan pekerjaan dia ya, kamu harus begitu juga tuh, the Chariot. Tapi ya memang karena dia tahu loh, dia malas berkomunikasi dengan kamu karena dia tahu kamu tuh nggak kemana-mana, kamu akan selalu di hubungan ini dengan dia akan selalu terkoneksi. Ini yin yang energi keyakinan ya, dan dia itu energi harapan dari dia. Wow. Ini orangnya agak sedikit ego, sama saya kira kalian juga masih ada yang seperti itu. Jadi main Tom and Jerry-an ya. Jadi kalau dia malas, ya udah, emang siapa juga mau hubungin lu duluan gitu, kamunya. Ada yang seperti itu ya. Jadi ya seperti itu. Tetapi untuk energi perasaan dan harapan itu, yakin loh guys, akan ada kisah lagi ya, akan ada balik lagi seperti itu. Ini lucu energinya ya. Jadi ini betul-betul saling memproses antara kamu dan dia, oke? Tapi take care guys, jangan dianggap enteng walaupun masalah komunikasi saja ya. Tetapi kalau seandainya kalian gak ada komunikasi dengan si dia dan kalian fokus dengan diri sendiri, itu gak ada salah, gak akan pernah sia-sia ya. Tetapi kalau kalian misalnya gak ada komunikasi dengan dia, tetapi kalian mungkin dianya masih ada energi harapan, kalian masih melenceng ke sana kemari ya. Nah itu ya take care ya, karena mungkin ini harapannya dia masih bisa bertemu dengan kamu lagi ya, ada komunikasi lagi. Hanya ya kasih kasih dia untuk change ya, give a chance, kasih kesempatan, kasih dia sebuah kesempatan untuk betul-betul
menentukan waktu kapan dia akan menghubungi lagi ya. Kalau kalian misalnya ada yang berani try untuk start komunikasi lagi ya, mungkin tanya kabar, itu boleh saja. Yang penting jangan, kalau orang lagi marah itu jangan diajak untuk bicara tentang deep talk ya, jangan diajak deep talk, maksudnya berbicara yang agak berat, ada bebannya, intinya seperti itu. Orang lagi marah ditanya, sebenarnya kamu serius nggak sih, ya pasti dia marah lagi lah ya kan. Nah, kalau orang lagi marah tuh kita harus tahu ya, harus kasih bumbu joking, bercanda, harus harus komunikasikan hal-hal yang ringan, apa kabar, seperti itu ya kan. Sekarang lagi ngapain, gitu aja sudah ya kan, yang enteng-enteng, jadi nanti mencair energinya. Jangan orang lagi malas terus wah kamu memang egois, waduh itu ngajak berantem namanya ya guys. Oke, jadi gitu guys ya, yang saran saya ketika kalian berada di situasi yang komunikasi paling banyak kan meter ya, masalah, trouble, challenge, ujian di dalam relationship, hubungan asmara, ini adalah tentang komunikasi. Jadi ketika kalian komunikasi sedang tidak baik-baik saja, back to yourself ya, renungkan, introspeksi, jangan menyalahkan. Kalau kalian masih menyalahkan, berarti itu masih jauh untuk berkomunikasi lagi. Ingat, coba deh. Tapi ketika kalian misalnya kalian ini, kebanyakan saya punya klien juga seperti itu ya. Ketika memang kebanyakan meternya, masalahnya adalah komunikasi. Tetapi ketika kalian paham gitu ya, oh saya mau reading tapi ya hanya ingin tahu cek energi, oh berarti saya sudah tahu, oh berarti ini pasti sudah mendekati ya, doinya akan menghubungi karena dia sudah tahu cara menghandle dirinya. Tetapi kalau misalnya kalian masih di energi dia baru ghosting begini, memang dia begini gini, oh berarti ini agak masih keras nih kayaknya, masih agak lama untuk menghubungi, seperti itu. Karena energi kan men-trigger. Jadi ketika kalian sudah understand, sudah lebih slow, soft, lebih lovely ya, karena ini kan proses ya. Saya bukan menyalahkan, oh berarti dia kalau misalnya kalian personal reading terus masih keras energinya, berarti memang dia wataknya belum bagus. Bukan, karena memang itu energi bekerjanya begitu ya. Jadi ada yang dari saling marah keras-keras dulu gitu ya, saling toksik, nanti kalau sudah agak slow, agak lunak, nah ini udah mendekati nih, itu bisa terlihat dari situ. Oke, so buat kalian yang berada di situasi komunikasi tidak baik-baik saja, fokus dengan diri sendiri, introspeksi, benahi diri ya, keep shining dari soul kalian ya, dan naikkan value ya, jadilah cantik dari dalam diri ya, inner beauty yang dinaikkan, seperti itu. Pasti nanti lebih jatuh cinta lagi, karena situasi separation itu bukan berarti kita disepelekan dengan pasangan, tidak. Itu juga situasi separation ya, atau break up atau no komunikasi, itu adalah kesempatan supaya kita itu bisa meraih relationship yang lebih harmonis ke depannya ya kan. Ada rebuilding, jadi akan ada rekonsiliasi lagi supaya lebih saling mengerti, lebih saling tahu bagaimana mengekspresikan cinta, seperti itu, melalui saling memproses, saling memberikan pelajaran. Oke guys, paham ya? Jadi itu pesan saya ketika kalian berada di situasi komunikasi yang tidak baik-baik saja, back to yourself, self love, naikkan value-nya kalian, dan stay happy, jangan stay galau ya. Kalau galau-galau kalian lebih baik cek saja deh, pergi ke Mustika Tarot ya, cek energi kalian, jadi kan nanti ketahuan, oh jadi nanti sudah tenang. Nah
Kalau sudah tahu energinya, nanti kalian bisa tahu bagaimana cara harus menghandle diri sendiri. Nah, ketika kalian happy, sudah cantik, shining, pasangan kalian dari jauh energinya, sinyalnya itu mencari-cari. Wah, energi kayaknya menarik banget nih, datang lagi karena energinya itu tertrigger. Seperti itu, guys. Oke, saya akan sampaikan dari Soul Journey Oracle supaya kalian ya tahu bagaimana cara menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Dan di sini accept that challenge are the best way to learn. Ya, setiap challenge dalam relationship itu ambil pelajarannya, jangan ambil masalahnya terus menyalahkan pasangan, jangan ya. The fear, nggak boleh ada ketakutan ya. I realize that I'm testing my resolve to live in the energy of love. Ya, jangan ada ketakutan, lakukan semua dengan cinta kasih, seperti itu. Dan di sini ada the forgiveness, maafkan. Ketika pasangan kamu memiliki kekurangan, maafkan, karena kamu juga pasti akan punya kekurangan ya, nggak ada orang sempurna, seperti itu. Dan di sini friendship ya, do everything seperti layaknya persahabatan ya, apa-apa dibicarakan ya, komunikasi harus dibicarakan, cara berkomunikasi juga harus dengan yang baik, seperti itu ya. Dan di sini ada self esteem sih, hargai diri dulu ya, cintai diri. Nanti kalau kita sudah bisa mencintai diri sendiri, jangan dibawa galau. Ketika pasangan bikin masalah dengan kamu, kamunya yang galau, rugi dong, bener nggak? Ketika kamu pasangan marah-marah dengan kamu diem aja, naikkan value, stay happy, stay singing and dancing, seperti itu namanya kamu mencintai diri. Ketika kamu sudah mencintai diri dengan baik, kamu akan menjadi orang yang cantik dari hati dan tahu bagaimana mencintai pasangan dengan baik dan benar, seperti itu. Dan di sini ada the worry ya, I'm learning that worry doesn't change an outcome ya, nggak perlu ada worry. Buat kalian yang berada di situasi komunikasi, kalau dia terbaik pasti akan balik lagi, intinya seperti itu. Saya akan shufflekan untuk isi hatinya ya, isi hati yang sejujurnya, isi hati pasangan kalian nih, khususnya yang sedang tidak ada komunikasi atau mungkin komunikasinya ogah-ogahan, seperti itu ya. Isi hatinya masih ingin bertahan dan memperjuangkan cintanya untukmu. Two of Cups, it's not joking. Isi hatinya betul-betul mencintai kamu dan dia tahu kamu juga suka dia ya. Nine of Cups, isi hatinya sudah mulai stabil, guys. Jadi jangan buat ulah lagi ya, nggak kamu nggak dianya, harus dijaga komunikasi itu ya. Jangan, apalagi untuk yang sensitif ya, complicated, ada third party, bersegi-segi, jangan touch yang sensitif, seperti itu. Pokoknya bloomingkan itu hal-hal harmonis, keharmonisan, hal-hal cinta kasih, seperti itu ya. Di sini wow ya, udah stabil tetapi masih ada juga yang masih ego. Oke, guys. Jadi sebetulnya dia itu ada yang posesif ya, ini pasangan kalian ingin mengekang tetapi dia nggak mau dikekang, seperti itu. Tuh ya, ini keras loh, guys. Ada sebagian dari kalian yang punya pasangan sangat keras dan memang dia memiliki pasangan resmi. Jadi kalian mungkin orang ketiga atau nikah siri, seperti itu. Dan di sini ada di antara dua pilihan, ada kebimbangan. Wow, it's not joking, guys. Jadi intinya hubungan itu yang penting komunikasi, supaya energi tidak ekstrim ya. Ketika kamu merasakan kesel atau apa, bawa relax ya, ajak jogging, seperti itu. Jangan terlalu serius terus nanti harus gimana gitu. Worry ya, ada penyakit hati kan, ada khawatir, ada iri, ada benci, ada dendam. Itu nggak boleh di-upgrade dalam hubungan asmara ya. Sekalipun kalian dalam hubungan cinta segitiga atau yang krodit ya, yang segi empat pun nggak boleh, walaupun orang posisinya menyakiti kita. Misalnya ada kalian punya pasangannya memiliki orang ketiga, kan posisi dia menyakiti kita. Jangan langsung kalian itu mencak-mencak dulu. Pokoknya stay cool ya, stay elegan caranya menghadapi situasi ya.
Seperti itu, kontrol diri, intinya seperti itu. Kecuali orang sudah di depan ngajak begaduh jambak-jambakan, wah itu mah harus menyelamatkan diri ya kan. Nggak boleh diam, bener nggak? Tapi kalau masih dalam komunikasi itu, kita harus betul-betul menata apa yang kita ingin ucapkan, apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu ya, supaya kondisinya baik-baik saja. Oke guys, wow, ini sih banyak banget energi masuk ya. Ada yang kalian sama-sama single, masih muda belia, teman kerja, teman nongkrong, mungkin teman kongko, seperti itu ya, dan kalian saling jatuh cinta. Ada yang kalian dealing dengan orang yang sudah punya pasangan, ada kamu sudah punya pasangan dengan orang sudah punya pasangan juga, seperti itu. Tapi namanya cinta ya, karena ada koneksi batin ya, kita nggak bisa menyalahkan. Setiap orang akan punya love story yang berbeda-beda. Don't judge, jangan mengjudge other, karena kita nggak pernah menjadi dia yang ya untuk di posisinya dia, karena kita pun nggak mau dijudge, karena posisi kita ya hanya kita yang bisa menghandle, menjalani, seperti itu ya. Be wise, be loving, seperti itu, be kind guys. Oke, saya akan shufflekan untuk lubuk hati yang sejujurnya. Saya akan ambilkan 3 kartu saja ya, lubuk hatinya saat ini untuk kalian. Wow, thank you. Wow, see, just being near you is intoxicating ya. Ketika dekat kamu aja aku udah merasa mabuk kepayang. I wish things could be different. Dia berharap keadaan sudah lebih baik, seperti itu. I wonder if you are happy without me. Dia mengira kamu bahagia tanpanya. See, I replay our conversation over and over. Ya, dia selalu mengulang-ulang percakapan kalian ya, percakapan lama, mungkin di chat atau di voice note atau di video, diulang-ulang terus. Berarti itu dia energinya sudah mulai rindu, memang sudah menuju. Itu bisa dideteksi dari energi kalian. Kalau kalian masih kesel dengan dia, ya gimana dia mau mendekat energinya. Tetapi kalau kalian sudah mulai rileks, melepas ya, ikhlas, ya sudahlah, memang dia begitu kok wataknya atau karakternya, jadi saya sudah maafkan. Mau menghubungi lagi silahkan, mau enggak juga silahkan. Nah itu udah mendekati tuh kalau yang udah seperti itu. Oke guys, wow, it's so beautiful energy. Saya yakin kalian understand ya, dan menangkap apa yang saya ocehkan ya. Semoga kalian terberkati, walaupun melalui hal simple thing ini, tetapi membuat kalian itu memiliki pikiran yang berpandangan positif ya. Jangan sudah hubungan sedang di situasi yang tidak baik-baik saja tetapi pikiran negatif, waduh itu nggak boleh ya. Tetapi ya, if you are stay positif ya, ketika kamu bisa berpikir positif in negative situation ya, di komplikasi atau di hubungan yang sudah rumit, kamu masih bisa stay positif, you are win. Kamu sudah menang satu langkah, menyelamatkan diri ya, dari mindset, dari hati, seperti itu ya. Jadi nggak gumrungsung, nggak rungsing, seperti itu. Jadi intinya love yourself first, oke guys, dan semua akan baik-baik saja. Untuk zodiak saya akan readingkan, ada dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, sorry, elemen tanah, Virgo, Capricorn, Taurus, elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces, elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Oke guys, so untuk zodiak paling strong readingan kali ini ada dari ada the Cancer ya, ada Cancer dan Aries. Wow, 2 zodiak paling strong untuk readingan kali ini, Cancer and Aries. Thank you so much buat kalian yang sudah selalu setia menonton video readingan saya. Saya harap kalian selalu enjoy dan happy, karena saya juga merasa sangat happy ketika tahu bahwa ya ada komen kalian resonate seperti itu ya. Jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. Oke guys, see you on my next reading. Have a nice day and God bless you all.